Polisi telah menetapkan 2 tersangka pembubaran paksa forum diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh di Kemang, Jakarta Selatan. Polisi menyebut akan mengusut siapa dalang di balik aksi pembubaran diskusi. Dalam kasus pembubaran paksa diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, polisi menangkap 5 orang. Dari 5 orang tersebut, 2 diantaranya jadi tersangka. Mereka adalah koordinator pembubaran dan penganiaya satpam hotel. Penangkapan dan penetapan tersangka berdasarkan sejumlah barang bukti termasuk gambar CCTV dan rekaman video. Polisi membantah anggotanya sengaja membiarkan aksi pembubaran. Selain itu, polisi berjanji mengusut dalang di balik aksi pembubaran paksa. Pelaku yang sudah kita amankan, kita akan lakukan pendalaman. Dan tim masih bekerja ya untuk mencari para pelaku-pelaku lainnya. Ya, sampai dengan tadi malam dan tadi pagi ya, kita sudah mendapatkan identitas para pelaku yang turut serta di dalam aksi pengerusakan. Dan tentu akan kita minta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian juga Polda Metro Jaya akan mendalami motif dan para penggerak kelompok massa ini. Ya, kita akan lakukan screening. Leluasannya para pelaku membubarkan diskusi memunculkan pertanyaan soal peran anggota polisi di lokasi. Namun Wakapolda Metro Jaya Brigjen Jati Wiyoto membantah anggotanya sengaja membiarkan aksi pembubaran diskusi. Kita akan lakukan evaluasi, investigasi ke dalam terhadap petugas-petugas yang kemarin terlibat aksi pengamanan. Ya, apakah terindikasi dia melakukan pelanggaran SOP dan sebagainya. Dan mereka masuk merangsek dari pintu belakang. Tiba-tiba ketika petugas kita yang pengamanan terbuka berada di depan gedung, ya, ada di depan, mereka terfokus di depan semuanya. Jadi sekitar 10 sampai 15 orang masuk tiba-tiba ke dalam, lari langsung menuju ke dalam ruangan. Jadi tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan sebagainya. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun yang hadir dalam diskusi mempertanyakan petugas kepolisian yang tak melakukan tindakan berarti di lokasi. Dia juga menyebut polisi harus serius mengungkap dalangnya karena tak mungkin pembubaran inisiatif sendiri dari kelompok yang diduga preman tersebut. Dari video yang beredar kan kita tahu kalau mereka mengatakan ini ada perintah langsung katanya dari atasan. Kita nggak tahu atasan mereka tuh siapa ya. Yang jelas katanya perintah langsung dari atasan. Saat diskusi terjadi ada polisi juga? Oh ya ada. Kan demonya kan sudah sejak pagi hari. Ketika saya datang jam 9 pagi, itu orang demonya sudah ada. Dan kemudian sudah juga dikawal oleh polisi. Sudah ada polisinya di sana. Tapi kok bisa dengan mudahnya sekelompok massa masuk ke ruangan dan merusak. Kalau memang mau lebih lanjut, ya permasalahkan siapa mastermind-nya. Nggak mungkin mereka melakukan tindak di lapangan kemudian hanya bertindak karena mereka nggak suka si A, si B, si C. Kan kita tahu ini kan kelompok-kelompok yang maaf kata bisa digunakan oleh siapa saja untuk apa aja. Dan forum itu kan tidak ada kaitannya dengan hajat hidup mereka. Aksi premanisme menghalangi kebebasan berpendapat juga terjadi Jumat lalu. Sekelompok orang berusaha membubarkan aksi damai Global Climate Strike yang diselenggarakan para pegiat lingkungan di area Sudirman, Jakarta Pusat. Negara tak boleh membiarkan aksi-aksi premanisme yang menghalangi kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Para dalang harus dicari agar tak terkesan ada pembiaran dari penegak hukum. Tim Liputan Kompas TV. Polisi telah menetapkan 2 tersangka pembubaran diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh. Bagaimana mengungkap dalangnya, kita akan bahas bersama anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Yusuf Warshim, dan Said Didu, mantan Sekretaris BUMN yang juga merupakan salah satu tokoh yang pada hari kemarin ini hadir dalam diskusi yang pada akhirnya ini dibubarkan oleh massa. Malam, Pak Said Didu, malam Pak Yusuf. Selamat malam.
Ya, malam Pak Said. Jadi kan Bapak ada di situ ya Pak ya, bersama Pak Refli juga dan narasumber lainnya di dalam acara diskusi ya di sebuah hotel di Kemang itu. Nah, sebenarnya forum FTA atau forum tanah air itu yang didiskusikan apa sih Pak pada saat itu? Jadi Forum Tanah Air kan adalah organisasi diaspora di 5 benua, 21 negara, yang biasanya ada acara tahunan untuk mendengarkan apa-apa yang terjadi di negerinya dan pendapat beberapa tokoh untuk memperbaiki negara dan bangsa ke depan. Jadi sebenarnya topiknya adalah betul-betul adalah menyampaikan apa-apa yang perlu diperbaiki untuk memperbaiki negeri ini. Nah, bahwa tokoh-tokoh kritis yang diundang itu ya biasa, dan ini sudah setahu saya kedua kalinya dan biasa saja. Jadi ini adalah forum diskusi yang dihadiri orang-orang yang mengkritik begitu pemerintahan saat ini atau gimana Pak Said? Ya, sebagian besar memang yang mengkritik. Akhirnya karena sebagian besar yang datang mengkritik, nah sepertinya kita sangat patut menduga bahwa ada yang tersinggung dengan kritikan. Ini kan yang bahaya sekali gitu. Kalau diduga ada yang tersinggung dengan kritikan, berarti ada orang yang bisa dibilang powerful begitu yang akhirnya membubarkan paksa diskusi yang terjadi, Pak Said. Saya sangat bisa menduga karena begini, supaya publik paham apa yang terjadi, Pak Kompolnas paham ya apa yang terjadi dengan lengkap. Hari itu kita diperlakukan seperti sandra. Mereka masuk, mengobrak-abrik ruangan kami, mengancam-ngancam kami harus bubar. Setelah itu pintu kami dikunci, dan kalau menyatakan polisi tidak ada, itu banyak videonya polisi sudah berdiri di depan pintu pada saat mereka dari belakang, dan polisi diam saja. Satu kata muncul dari kata-kata dia melarang pun tidak muncul, tidak keluar. Setelah mereka itu, maka permintaan lewat petugas, Pak, Bapak dilarang melanjutkan. Kita melanjutkan sebentar, datang lagi mereka tahu Bapak melanjutkan. Artinya di dalam ruangan itu ada intel yang dipasang untuk menyampaikan keluar. Nah, kita berhenti, sebentar itu, Pak, harus Bapak bubar. Kami bilang ke hotel, Pak, kontrak kami sampai jam 2. Dia bilang, boleh Bapak makan saja. Akhirnya makan dimajukan dari menjadi jam 11. Setelah makanan datang, kami hanya dikasih waktu makan 10 menit. Bayangkan, Pak. Permintaan perusuh di luar meminta lewat petugas untuk mengusir kami, yang kami nggak salah. Nah, setelah itu AC dimatikan di dalam ruangan. Kita udah mulai kepanasan, marah kita. Nah, jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran, tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar, dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar, kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ada buktinya Pak Said? Ya. Ada buktinya? Ya, video yang beredar itu, yang pelukan, cium tangan, berterima kasih. Oke, bentar. Terima kasih. Ditahan dulu sampai di situ ya Pak Said ya. Saya mau tanya ke Pak Yusuf nih sebagai Kompolnas. Ini ada dugaan yang katanya adalah ada tanda kutip ya kerjasama begitu atau pembiaran yang diduga dilakukan oleh oknum begitu polisi kepada massa yang mau menggeruduk nih forum diskusi itu, Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Kompolnas sebagai pengawas eksternal kepolisian, pada saat ada peristiwa itu kami mendapatkan informasi dari beredarnya rekaman-rekaman video yang itu sifat potongan-potongan di media sosial. Saat itu juga kami atensi, kami komunikasi, kami koordinasi, monitor langsung ke Polda Metro Jaya untuk bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi dengan rekaman-rekaman video tersebut untuk dicek ke lapangan. Nah, kami direspon sangat baik, langsung responsif Polda Metro Jaya yang waktu itu ada direspon juga oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk ngecek rekaman-rekaman itu apakah masih ada terjadi di lapangan. Nah, kami minta agar itu dicek, kalau memang itu ada pelanggaran ya tentu
dilakukan penindakan. Nah, kemudian kami mendapatkan informasi selanjutnya bahwa Polda Metro Jaya sudah mengecek dan di lapangan juga nanti akan dilakukan penindakan. Nah, kemudian kita sudah menyaksikan, ya tentu kami pertama mengucapkan apresiasi, ya, ini responsif bahwa sudah ada 5 yang ditangkap dan 2 ditetapkan tersangka. Kemudian terkait adanya potongan video yang tadi disebutkan diduga ada salaman-salaman, itu juga bagian yang kami atensi agar itu didalami apa sesungguhnya maksud daripada salaman-salaman itu. Dalam proses yang sudah direspon juga langsung oleh Pak Wakapolda yang sudah disampaikan juga kepada kami, itu nanti akan dilakukan evaluasi internal, akan dilakukan. Pak Yusuf, tapi karena polisi ini tidak mencegah pada saat pelaku masuk karena dibilangnya bahwa pelaku itu masuk dari belakang sehingga tidak bisa dicegah nih oleh polisi. Pas polisi masuk ke dalam, pelakunya sudah pergi. Tapi kan ada jeda waktu sebenarnya yang cukup lama ya. Berapa lama Pak Said kalau Bapak rasakan itu Pak di dalam pada saat masa masuk? Itu jadi menurut saya perlu diperiksa karena saya di dalam dan saya menyaksikan pada saat mereka masuk, polisi sudah ada di pintu gerbang loh, di pintu hotel, pintu. Jadi artinya polisi harusnya melihat masa yang masuk gitu? Enggak, pada saat itu saya berharap keluar kata-kata polisi, kalian bubar. Enggak, diam polisinya. Nah, menurut saya, jadi saya menyatakan, nah saya menduga ada apa ini? Kami Pak, saya ini kan puluhan kali menghadiri seperti ini. Baru kali itu saya melihat keakraban antara polisi petugas dengan perusuh. Yang kedua, bagaimana Pak Kompolnas bisa masuk akal bahwa kita disuruh mengikuti kemauan perusuh, makan 10 menit, tidak boleh bicara. Itu gimana logikanya bahwa petugas mengikuti perusuh. Baru kali ini kejadian. Jadi maksud saya ini sangat prinsip bahwa pelanggar hukum sangat diakomodir untuk diikuti keinginannya. Harusnya kalau polisi menyatakan mereka punya hak bicara, Anda nggak boleh ganggu, itu tidak keluar. Kami yang harus bubar. Itu yang menurut saya logika yang tidak masuk akal. Gimana tuh Pak Yusuf? Begini, terkait dengan dugaan pelanggaran itu, sekali lagi sudah ada 5 yang ditangkap dan 2 tersangka, ini kan sedang proses. Kami tentu akan terus memantau ini. Yang kedua, terkait dengan adanya dugaan pembiaran, itu juga bagian yang kami atensi, kami sampaikan ke Polda Metro Jaya. Yang ketiga, setelah kami mendapatkan informasi utuh dari Polda Metro Jaya, bagaimana kronologi peristiwanya itu, saya juga ngecek ke lapangan, karena kan Hotel Grand Kemang itu sangat dekat dengan kantor Kompolnas. Kita cek, kebetulan pada waktu itu ada fakta kegiatan unjuk rasa yang itu juga dijaga oleh kepolisian. Namanya unjuk rasa adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Tidak melihat itu dari mana. Tugas polisi ketika ada masyarakat menyampaikan aspirasinya, ya tentu harus dijaga, jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Itu ada. Nah, kami juga lihat di mana sih kegiatan acara yang Pak Said Didu dan beberapa tokoh itu kita cek juga dari mana mereka masuk. Memang dari hasil yang kami cek, kami telah memberikan saran dan masukan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Polda Metro Jaya ketika disampaikan bahwa akan dilakukan evaluasi internal apakah ada pelanggaran SOP pada waktu itu terkait dengan tugas penjagaan adanya kegiatan unjuk rasa, apakah itu juga berhubungan dengan adanya tugas pengamanan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Saidudi. Masalahnya kan gini, Pak Yusuf, ini kan diskusi ini ada di sebuah hotel begitu yang semestinya seharusnya bukan di tempat umum dan tidak perlu ya ada izin, atau biasanya kan karena memang ada di dalam dan kemudian juga tadi kan Pak Said bilang sudah izin, maksudnya dari pihak internal sendiri, dalam hal ini adalah hotel begitu. Kebetulan saya ini juga pimpinan ormas. Kalau saya dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ormas saya, kami selalu memberitahukan kepada pihak kepolisian karena kan untuk pengamanan. Masalahnya kan bukan ormas, Pak. Diskusi. Ya, itu kan dalam satu bagaimana kita ingin mendapatkan pengamanan sebenarnya. Ini bagian hal-hal yang itulah kami berikan saran dan masukan bagaimana tingkat
anggota yang bertugas pada waktu itu, pengenalannya, informasi yang diperoleh, apakah memang ada kegiatan diskusi yang disebut sebagai forum tanah air itu. Sementara ini kami sudah memberikan saran-saran masukan karena sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakapolda Metro Jaya itu kan dilakukan evaluasi. Oke. Nah, terkait itu kami memberikan saran dan masukan. Pak Yusuf, bentar. Pak Said, kenapa Pak? Begini Pak, ini saya kepingin Kompolnas ini mendengarkan juga dari pihak korban, jangan hanya mendengarkan dari polisi. Iya, Pak. Ya. Sebentar Bapak Pak. menyatakan Kami mendengarkan kemarin Pak Refli Harun bersama saya itu kami catat, agar diminta aktor intelektualnya itu kami catat, kami teruskan langsung. ya, itu dari awal kenapa kami merasa terpojokkan? Langsung dipermasalahkan karena tidak ada izin dan itu keluar dari Kapolsek Kota Jakarta loh. Mereka harus tahu bahwa acara diskusi tertutup di hotel, di tempat tertutup itu tidak perlu izin. Kenapa kami dipojokkan dengan kata itu? Nah, mohon kami korban jangan selalu dipojokkan karena kami juga bukan orang-orang bodoh. Ya, kami bukan orang bodoh, kami paham hukum. Nah, Bapak supaya publik paham, setelah mereka terusir keluar, itu masuk lagi loh Pak, 1 jam kemudian di lobi hotel dari depan. Dan itulah terjadi berhadapan dengan massa karena massa kami sudah datang. Jadi tolong ditelusuri itu, kenapa bisa masuk lagi di lobi hotel? Ya, nah itu hampir 1 jam loh batasnya. Artinya keluar ke belakang setelah berpelukan, mungkin makan bersama, setelah itu mutar ke depan masuk. Nah, pantaskah kami tidak curiga? Ya kan, bahwa ini ada keakraban berlebih antara perusuh dengan aparat, sehingga kami di dalam ruangan, kenapa kami disiksa kayak begini? AC mati, tidak boleh bicara, tidak harus bubar gitu loh Pak. Jadi itu menurut saya adalah fakta lapangan yang harus diungkap. Kenapa petugas menjadi juru bicara perusuh yang menekan kami gitu loh Pak. Itu harus diungkap. Nah, sehingga tidak salah kalau kami menduga bahwa yang mengorder ini pasti agak tinggi. Gitu loh Pak. Agak tinggi kalau ada yang order. Karena nggak mungkin, kami pengalaman Pak. Jadi bukan 5 tersangka ini yang sudah 5 orang yang sudah ditahan, kemudian 2 tersangka ini rasanya belum cukup. Bukan ini orangnya. Bagi saya akan menyatakan itu tidak penting. Karena harusnya kemarin orang yang ditangkap itu udah langsung ditangkap. Di depan mata polisi kok dia melakukan perusakan. Kenapa menunggu viral dulu baru ditangkap? Itu kan tangkap tangan, dia merusak kok. Dia memukul orang. Bukan delik aduan kok itu. Nah, kenapa baru muncul? Dan itu kok malah yang memukul, yang merusak itu berpelukan. Gitu loh, Pak. Pak Yusuf, apakah benar ada terkesan pembiaran? Karena pada Jumat lalu juga ini ada intimidasi kepada para peserta aksi damai global Greenpeace begitu ya. Dan diduga ini orang-orangnya juga sama nih dengan yang pada saat Pak Said Didu ini lakukan diskusinya. Ya, sekali lagi, jadi soal dugaan pembiaran itu bagian yang sudah kami lakukan pengumpulan informasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Said Didu, kemarin juga Bung Refli Harun menyampaikan keluhannya, apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu menjadi tambahan itu kami catat, kami sendiri juga kan mendapatkan masukan dan saran dari elemen masyarakat terkait dengan peristiwa itu. Nah, kaitannya dengan dugaan pembiaran itu, sementara memang dari Polda Metro Jaya menyatakan tidak ada pembiaran. Walaupun demikian, memang Kompolnas sebagai pengawas tentu kami memberikan saran-saran dan masukan atas informasi-informasi yang kita peroleh. Jadi ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Wakapolda akan dilakukan evaluasi internal bisa menjelaskan soal itu. Bagaimana kronologi menjaga keamanan dan ketertiban pada saat unjuk rasa, terus bagaimana kaitannya dengan yang diduga seolah-olah ada pembiaran, karena menurut Pak Said Didu yang kami catat tadi ada anggota polisi misalnya, nanti itu dilihat. Apapun yang disampaikan oleh Pak Said Didu itu, kami telah mendengarkan langsung, tentu ini sekali lagi kita akan pantau dan monitor agar persoalan ini dapat diselesaikan. Penyidikan yang sedang berjalan ini segera dituntaskan, kepastian hukumnya segera diberikan dengan catatan profesional dan transparan. Dan kami yakin Polda Metro Jaya dalam pantauan kami saat ini telah sungguh-sungguh terus
merespon apa yang menjadi saran dan masukan Kompolnas. Profesional dan terbuka ya, ada jaminannya ya Pak Yusuf ya. Terima kasih dari Kompolnas Yusuf Warsim dan Pak Said Didu untuk berbagi kisah ya atau berbagi cerita ya apa yang terjadi pada saat diskusi Forum Tanah Air itu yang akhirnya dibubarkan paksa dalam tanda kutip. Terima kasih, selamat malam Bapak-bapak semua.